لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Yang kita hormati para masyaikh, para guru dari Malabah Al-Besar, penyebut para guru, para buya, alim ulama yang sempat hadir pada malam milad yang kedua Al-Besar di Tafakuddin. Kemudian yang kita hormati jamaah pemimpin, tamu undangan yang berkesempatan hadir. Nah, kita mungkin akan langsung karena rentetan acara kita cukup banyak. Di antara amalan yang biasa dilazimkan dalam halaqah al-besar adalah hizib bahar. Hizib bahar ini adalah satu di antara sekian hizib yang sangat masyhur. Hizib ini disebutkan atau disusun oleh Al-Imam Abdul Hasan Asy'ari dari beberapa hizib yang beliau sempat susun. Hizib bahar ini yang paling masyhur. Dan pertama kita perlu mengingat kembali mungkin bahwa di antara sekian banyak benteng kita, dari segi amaliyah, dari segi akidah, di antara benteng yang tidak boleh kita tinggalkan adalah membaca Al-Qur'an begitu. Bahkan Al-Mahfuz Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki pernah mengatakan, yang bagi talibul ilmi bi awradin tahrusuhu min al-riwayah al-dhalal. Sepatutnya bagi seorang murid memiliki bacaan wirid-wirid tertentu yang dengan wirid itu dia wirid tadi dapat mencegah dirinya supaya tidak tergelincir dalam kesalahan, dalam kesesatan atau melenceng dalam perjalanan agama. Jadi wirid ini luar biasa. Jadi kalau tidak bisa kuat daurah akidah Asy'ari, daurah kitab fikih, kita masuk di mazhab. Kalau tidak sempat kita buat daurah, maka perbuat lagi. Kita ini hidup berjalan seperti orang jalan di pematang sawah. Jalannya kecil. Kalau terpleset kaki kita masuk kubangan, itu tak boleh kita tinggal, kita biarkan kaki kita di dalam kubangan selama-lamanya. Kita harus naik ke atas, dan yang untuk naik apabila kubangannya itu dalam harus ada penolongnya naik itu. Bisa orang kita supaya kita kembali ke jalan yang benar, atau pertolongan rohani yaitu melalui Allah. Jadi sekali lagi kita tegaskan, pembacaan wirid, apakah wirid itu hizib atau dalam kampung ada wirid yasin, itu pun bisa masuk kategori wirid, karena wirid itu yang kontinu, yang setiap hari kita baca. Kenapa tiap hari? Kita ini lahirkan dunia sudah dikasih pisau. Kalau kita biarkan tidak diasah setiap hari, dia akan berkarat dan tumpul. Tapi kalau pisau tadi setiap hari kita asah, dia akan tajam, menjadi senjata, jadi tameng begitu. Nah, maka wirid ini adalah benteng. Nah, hizib bahar, Imam Abu Hasan Al-Sazili itu mewasiatkan kepada murid-muridnya. Apa kata beliau? Hafizu auladakum, ajarkanlah oleh kamu semua, kata Imam Abu Hasan Al-Sazili kepada murid-muridnya, akan anak-anak kamu ini hizib ini. Li'anna fihi ismallahil azam, karena di dalam hizib ini itu terdapat ismul azam. Ismul azam ini kalau seorang berdoa itu mustajab. Ini ada rahasia dalam hizib bahar. Nah, kita akan bacakan rentetan sanadnya dulu. Kita karena waktu terbatas. Hizib itu pasukan namanya. Bahar itu lautan, karena diterima di lautan, di tengah lautan.
diterima di waktu asar. Al-Fakir itu menerima hizib ini dari beberapa masyayikh dengan dua bentuk ragam, dua sanad, dua cara berijazah. Satu yang khas. Yang khas ini banyak ujian, yang khas. Kemudian yang kedua yang am, sifatnya umum. Yang umum ini siapapun asalkan dia punya ijazah, menerima ijazah dari seorang yang memiliki ijazah, maka dia boleh mengamalkan. Kalau tidak menerima ijazah, karena wirid ini, hizib Bahar ini termasuk yang agak khusus. Kalau tidak membacanya dengan tanpa ijazah, biasanya kadang-kadang tidak sesuai dengan jiwa kita. Dia ada efek-efek tersendiri. Nah, kalau yang sanadnya yang khas itu melalui Al-Marhum Abu Mundur Rashid Zain, ini di Nahaimmu ya. Beliau lahir 1916, wafat tahun 2008. Beliau dulu waktu masa Belanda belajar ke Limbukan. Limbukan itu ada sekolah agama dulu namanya Ma'had Din, yang dipimpin oleh Al-Marhum Al-Ustaz Jahar bin Taha, kakak dari Nasr bin Taha yang menjadi ketua Mahkamah Syariah Sumatera Utara. Jadi beliau mendapatkan hizib itu di sana, dan hizibnya itu khas, yang khusus. Nah, kemudian sanad yang sifatnya umum, pertama Al-Fakir terima daripada Profesor Ustaz Dr. Sayyid Ali Husin Munawar. Itu Menteri Agama di masa Presiden Megawati. Beliau murid daripada Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani, dan sempat mengajar di Darul Ulum Ad-Diniyah Mekah 4 tahun lamanya. 4 tahun. Yang pertama, kemudian yang kedua kita menerima juga dari Syekh Alauddin Atari Al-Hambali di Sarangkabung, Buya Ali di Sarangkabung, dan beliau menerima dari ayahnya Syekh Ayyidal Sugani Al-Kampani, dan Syekh Ayyidal Sugani menerima daripada Syekh Islam Syekh Muhammad Wali Al-Khairi Al-Ashari, Syekh Wali Al-Khairi. Nah, kemudian dari tentang sanad kita yang lain, kita menerima hizib ini dari Al-Alama Al-Hadis Dr. Syekh Abdul Mu'min Al-Umari, dan beliau daripada Imam Al-Hadis Abdul Aziz Al-Umari. Nah, kita ijazahkan qad ajaztu hadzal hizbat bar kama ajazani masyayikh al-kiram. Silakan ucapkan qabil. Oke, cara membacanya yang paling terbagus membacanya itu sesudah asar. Karena hizib ini diterima oleh Abu Hasan As-Sajili itu di waktu asar di tengah lautan ketika beliau sedang berlayar. Namun boleh juga dibaca di malam hari sudah tahajud itu lebih ini, atau sudah subuh. Nah, kunci-kunci hizib ini pertama pada Yasin 7. Kemudian Amin itu 7. Yasin 7, Amin 7. Nah, Yasin 7 ini jihad itu 6 semuanya. Muka, belakang, kanan, kiri, atas dan bawah. Jihad 6. Nah, tambah kuncinya satu. Jadi dia 7. Gitu. Jadi itu untuk apa namanya istilahnya benteng. Nah, begitu juga dengan Amin yang banyaknya 7. Nah, kemudian kunci-kunci yang lainnya yaitu pada kalimat wasakhir lana hadzal bahr. Nah, menurut hadis Dr. Syekh Abdul Mu'min Al-Umari ketika kami berjumpa di rumah Omar Kuas ketika dalam kantor beliau mengatakan kunci untuk meminta sesuatu itu adalah pada kalimat wasakhir lana hadzal bahr. Jadi di sana itu diniatkan
penjagaan, obat. Kalau yang ingin hafal Quran, niatkan hafal Quran pada kalimat itu. Kemudian kalau ingin sukses berusaha dan lain sebagainya, kuncinya itu pada kalimat wasakhir lana hadzal bahr. Itu sebagai ijazah amnya yang umum. Kalau yang khasnya itu beda lagi. Tapi pada kesempatan kali ini kita ijazahkan secara umum. Mudah-mudahan dengan bacaan hizib ini kita terlindungi hendaknya. Kemudian jiwa kita istiqomah di atas jalan ahli sunnah wal jamaah. Kemudian masyarakat ulama-ulama kita dari kalangan rasyidin. Kemudian dengan berkat hizib ini kampung kita, negeri kita. Sebab ada riwayat kenapa pasukan tahta itu tidak bisa masuk Mesir memporak-porandakan Baghdad, karena orang Mesir membaca hizib. Baik, mari kita bacakan Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah.